Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada pertemuan yang kedua ini, dalam materi pelajaran Quran Hadis, kita akan memasuki judul yang akan kita sampaikan pada hari ini, Memperindah Bacaan Al-Quran dengan Tajwid. Dalam hal tajwid ini, tentu saja kita mencermati ayat Al-Quran dalam surah Al-Waqiah. Banyak di dalam surah-surah yang lain yang terdapat hukum bacaan mat. Karena mat itu terbagi kepada dua. Yang pertama, satu mat asli atau tabi'i, dan yang kedua mat far'i. Mat tabi'i adalah panjangnya dua harakat dengan ciri ada alif, kalimatnya itu ada waw harakat damah dan ada ya. Contohnya nu waw harakat damah, hi ya harakat kasrah diikuti harakat kasrah, ha. Nah, itu ciri dari mat tabi'i. Dan yang kedua mat far'i, ada 14 macam. Di antaranya kita akan membahas hukum bacaan mat far'i atau cabang dari mat tabi'i. Itu ada 14, antara lain 3 yang kita sebutkan, yaitu mat iwad, mat lain, dan mat arid lis sukun. Kita cermati ayat yang menyangkut daripada mat iwad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza rujjatil ardu rajja. Nah, itu bacaan mat iwad. Cirinya adalah mat iwad itu rajjannya kita baca dengan rajja. Jadi izanya itu mat tabi'i. Jadi sedangkan rajjan kita baca panjang dua harakat, itu hukum bacaan mat iwad namanya. Cermati yang kedua, hadal bait. Hadal bait. Al bait itu adalah bacaan, hukum bacaan mat lain. Hadal bait. Nah, ini terdapat di dalam surah Quraisy. Pada pertemuan pertama saya revisi, bukan surah Al-Quraisy. Yang betul adalah surah Quraisy. Walaupun terdapat di dalam buku panduan Al-Quraisy, itu tidak ada. Itu kena salah ketik saja. Salah cetak. Jadi yang betul adalah surah Quraisy yang bunyinya li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Quraisy sama dengan bait. Itu hadzal bait sama dengan Quraisy. Tuh cirinya adalah ya sukun di bawah harakat fathah dan setelahnya adalah wakaf. Itu namanya bacaan mat lain. Kita baca dengan lunak atau istilah yang lain lembut membacanya sampai dengan khauf. Jadi cirinya adalah ya sukun atau waw sukun di bawah harakat fathah setelahnya wakaf. Kemudian yang ketiga adalah mat arid lis sukun. Kita cermati hudal lil muttaqin. Nah,
masih banyak di surah-surah yang lain tentang mad arid lis sukun ini. Kalau kita baca dalam surah Al-Kafirun, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi Al-Kafirun itu adalah mad arid lis sukun. La a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud, wala ana 'abidum ma 'abadtum, wala antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Di dalam surah yang lain, surah Al-Ma'un, juga terdapat bacaan mad arid lis sukun. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fadhalika alladhi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yabna'una al-ma'un. Ciri dari mad arid lis sukun ini adalah ada huruf mad di akhir ayat. Apakah waw, ya, ataupun alif. Kita memasuki kepada membuat kalimat tanya dan pertanyaan. Selengkapnya kata tanya ini dirumuskan di dalam bahasa Inggris itu 1H 5W. H itu how. Pertanyaan bahasa Indonesia bagaimana? Kalau 5W, W yang pertama who, siapa? Terjemah who. Where, di mana? What, apa? Terjemah what. Kata tanyanya apa? Why, kenapa? When, kapan? Nah, istilahnya 1H, 5W, W-nya 5, 1 H-nya 1. Namun di dalam memahami, dalam membuat pertanyaan ini hanya 3 saja kita pakai. Tidak usah sampai lengkap keseluruhan 1H 5W. Hanya kita pakai what, apa. Dengan kata tanya 1 apa, what. Jadi apa bahasa kita, awal kata tanya. Dengan pertanyaan, apa pengertian mad iwad menurut bahasa dan istilah. Mad iwad menurut bahasa, tentu saja bahasa Arab. Mad artinya panjang, bacaan panjang. Iwad artinya pengganti. Menurut istilah, mad iwad, mad yang terjadi apabila ada di akhir ayat ada fathatain. Contoh yang sudah kita bacakan di awal tadi, idza rujatil ardu rajja, mana fathatain? Rajannya, rajan kita baca dengan panjang sebanyak 2 haraf, rajja. Nah, ini satu pertanyaan tentang mad iwad. Yang kedua, juga kita gunakan kata tanya apa. Apa pengertian mad lain menurut bahasa dan menurut istilah. Mad lain menurut bahasa, mad sudah kita tahu, tadi terjemahannya adalah bacaan panjang. Lain artinya lunak. Kata yang lain adalah bacaan lembut, tidak keras. Contohnya, hadzal bait. Nah, bait dayanya. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. 3 yang di cirinya adalah ya sukun di harokat fathah, atau waw sukun khaufnya. Sama kalimat yang lain ketika kita mendengar orang azan di waktu subuh, as-salatu khairum minat naum. Nah, itu sama. Berarti mad lain juga, naumnya harus lembut. Nah, dan pertanyaan yang ketiga,
Oh, pertanyaan yang kedua belum belum habis. Pengertian menurut bahasa tadi mat artinya panjang, lain artinya lunak. Menurut istilah mat yang terjadi apabila ada waw sukun atau ya sukun, didahului harokat fathah, setelahnya ada wakaf. Nah, dibaca dengan lembut. Sebanyak 2, 4, dan 6. 2 harakat boleh, 4 ataupun 6 harakat. Kita memasuki kepada pertanyaan yang ketiga. Apa pengertian mat arid lis sukun menurut bahasa dan istilah? Mat arid lis sukun menurut bahasa kita rinci arti mat bacaan panjang. Bacaan panjang, mat. Arid artinya baru, bisa tiba-tiba ada, bisa mendatang. Li karena sukun mati, karena mendatang mati. Contohnya, hudal lil muttaqina tulisannya, lalu kita datangkan kalimat itu dengan muttaqin. Nah, disukunkan. Mati mat arid lis sukun. Yuqinun. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alaminnya kita sukunkan. Jadi mat arid lis sukun. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, dengan definisi mat arid lis sukun menurut istilah mat yang terjadi apabila ada di akhir ayat huruf mat. Sedangkan huruf mat di awal pelajaran kita tadi saya sebutkan ada cirinya, ada alif, waw, ya. Kalau di akhir kalimatnya ada alif, waw, dan ya, maka kalimat itu hukum bacaan mat arid lis sukun. La yukhlifullahul mi'ad. Nah, mi'adnya di situ adalah mat arid lis sukun. Jadi bukan mat tabi'i, harus kita bisa membedakan mana mat tabi'i, mana mat arid lis sukun. Begitu juga kita mengucapkan surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Jadi caranya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Nah, ini dari pertanyaan 1 sampai 3. Apa tadinya? Kemudian kita melanjutkan kepada bagaimana. Nah, bagaimana cara membaca mat iwat? Tentu saja mat iwat itu kita baca dengan 2 harokat. Rujatil aradu raja. Nah, atau di surah yang lain, surah Adiyat wal adiyati dabha. Dabhan kita baca dabha, wal muriyati qadha, wal mugirati subha, fa asarna bihi naq'a, wa wasatna bihi jam'a. Jam'an kita baca jam'a. Jadi ciri dari mat iwat itu ada fathatain di akhir ayat. Kalau fathatain di akhir ayat huruf ta tidak boleh dibaca panjang. Contohnya, jadi kalau tak marbutah di akhir ayat salasatan, lalu kita baca dengan salasah. Salasah. Walaupun fathatain sama baris fathah, baris 2, baris tanwin, tapi tidak kita baca panjang. Kalau tak marbutah. Jadi semua huruf yang berharakat fathatain kita baca panjang selain tak marbutah. Nah, ini bacaan dari mat iwat. Kemudian kita melanjutkan nomor 4, bagaimana cara membaca mat lain. Cara membaca mat lain dengan lembut, Sudah saya contohkan tadi surah Quraisy. Dan begitu juga bagaimana cara membaca mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun dibaca 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Demikian barangkali pelajaran yang kedua ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap sihat wal afiat, karena di awal tadi kita belum berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca radhi bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah
Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman kamila. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.